أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu. Ini pertemuan kedua. Kita akan mengkaji al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan iman kepada hari akhir ini panjang, maka kita bagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian. Kita akan awali dengan pembahasan tentang kiamat sughra, kiamat kecil, dan juga tanda-tanda kiamat besar. Kiamat kecil yang dimaksud dengan al-qiyamatus sughra adalah al-maut, kematian. Kita akan berbicara tentang kematian, tentang ahwalihi wa sakaratihi, kengerian kematian, kemudian juga sakaratul maut, kemudian juga tentang kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, ruh, kemudian tempat kembalinya ruh di alam barzakh. Kemudian juga nanti kita akan bicara tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadinya kiamat. Ada tanda-tanda yang besar dan ada tanda-tanda yang kecil, yang sebagiannya sudah terjadi dan sebagiannya belum terjadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita perhatikan fase yang dialami oleh manusia, ada 5 fase. Yang pertama, fase belum ada, oleh kita belum ada. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Insan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya dia belum ada. Kemudian fase yang kedua, fase rahim. Bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 6. Fase rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6, khalaqakum min nafsin wahidah summa ja'ala minha zawjaha wa anzala ilaikum minal an'ami samaniyata azwaj yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumati salas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ini fase rahim. Kemudian yang ketiga, fase dunia. Fase dunia dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu akhrajakum
min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Fase dunia. Kemudian yang keempat, fase barzah. Alam barzah atau alam kubur. Bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebelumnya ya, Allah mengatakan ini tentang ucapan orang yang sudah meninggal, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, hingga apabila datang kepada mereka kematian, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka berharap bisa kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Menyesal ya, mungkin dulu tidak sholat, mungkin dulu tidak puasa, atau bahkan mungkin dulu jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah. Semuanya menyesal. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya kalau dia kembalikan nanti sama saja. Allah tahu ya apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukannya. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian fase yang kelima, fase akhirat, bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ini 5 fase yang dilalui oleh manusia. Fase belum ada, fase rahim, fase dunia, fase barzah, dan fase akhirat. Sekarang kita berada di fase dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun fase yang dilalui oleh manusia setelah kehidupan dunia, setelah kita meninggal, ini ada tiga fase, atau fase yang dilalui oleh manusia setelah kehidupan dunia diitlakkan ya, diistilahkan dengan 3 istilah. Dengan 3 istilah. Yang pertama al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Yang kedua barzah. Yang ketiga al-maut, ya, kematian. Kiamat sughra, barzah, dan al-maut. Ini 3 istilah ya, ketika kita sudah meninggal dunia, kita berada di fase barzah atau al-maut atau al-qiyamatus sughra. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas al-qiyamatus sughra. Al-qiyamatus sughra. Al-qiyamatus sughra hiya al-maut. Kiamat sughra adalah kematian. Fa kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Setiap orang yang meninggal telah tegak kiamat atasnya. Dia telah mengalami kiamat.
yakni kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan kiamat itu masih lama, masih jauh, tanda-tandanya aja belum muncul, tanda-tanda yang besar, akhirnya dia bermaksiat, ya, dia tidak mengerjakan ketaatan. Taib, kiamat besar masih jauh, tapi kiamat kecil, kematian, itu sangat dekat dengan kita. Nanti kita akan bahas, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi, ya, ketika kita keluar dari rumah, kita sudah tidak kembali ke rumah. Jadi kematian itu dekat dengan kita, kiamat kecil itu dekat dengan kita. Dan kalau kita sudah mengalami kiamat kecil, sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal. Kalau kita sudah meninggal, kita sudah tidak punya kesempatan untuk beramal soleh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana rijalun minal a'rab jufatan ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayas'alunahu mata sa'ah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa orang Arab Badui yang berperangi kasar. Arab Badui ini orang-orang Arab yang tidak punya adab. Ya, bahkan dalam suatu riwayat ada Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid. Kencingnya di masjid, ya, bukan di toilet masjid. Kencingnya dalam masjid. Dia tidak punya adab, tidak tahu sopan santun. Kemudian para sahabat menghardiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian putuskan kencingnya, biarkan dia kencing, jangan diputuskan. Ya, kata para ulama, karena kalau dia lagi kencing terus tiba-tiba disuruh berhenti, itu bahaya, bisa bisa sakit, ya. Antum lagi enak-enak kencing, stop, nggak bisa, nanti bisa sakit. Biarkan dia sampai selesai. Kemudian yang kedua, ya, kenapa tidak ditegur, dibiarkan oleh Nabi, supaya kencingnya itu ada di satu tempat, dia tidak tersebar kemana-mana. Kalau kamu jangan kencing di masjid, ketika dipanggil dia akan balik, nanti kencingnya kemana-mana. Setelah selesai, Nabi SAW nyuruh dia untuk ambil air satu ember kemudian disiram. Ini dalil bahwasanya kencing manusia itu najis, ya. Kencing manusia najis. Kemudian Nabi jelaskan bahwasanya masjid itu bukan untuk tempat yang najis, bukan untuk tempat yang kotor. Ya, Arab Badui, ya, orang yang tidak tahu tata krama. Taib, datang beberapa orang Arab Badui yang berperangi kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Fakana yanzuru ila asqarihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang paling muda di antara mereka. Nabi berkata, "Iya ishaza, jika anak muda ini hidup, la yudrikhu al-haram, sebelum ia pikun, hatta taquma alaikum sa'atukum, maka akan tegak kiamat atas kalian." Jika anak muda ini hidup dan dia belum mencapai pikun, maka kalian mengalami kiamat. Maksudnya apa? Kalian sudah meninggal dunia. Nah, kiamat di sini maksudnya kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya inhiram qarnihim, telah habis generasi mereka. Ya, mereka meninggal. Wa dukhuluhum fi alamil akhirah, dan masuknya mereka ke alam akhirat. Karena barang siapa yang meninggal, maka dia dihukumi masuk alam akhirat. Sebagian orang berkata, man mata faqad qamat qiyamatu, siapa yang meninggal maka dia telah mengalami kiamat. Dan ini kiamat kecil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Imam Ibnu Katsir memberikan isyarat bahwa para filosof juga mengatakan perkataan ini. Siapa yang meninggal maka dia telah mengalami kiamat. Akan tetapi yang mereka maksudkan adalah makna yang batil, tidak sebagaimana yang kita maksudkan. Termasuk dalamnya orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis mengatakan siapa yang meninggal maka dia telah mengalami kiamat. Maksud mereka apa? Kiamat besar. Siapa yang mati dia telah mengalami kiamat besar, sudah selesai. Ya, tidak ada al-jaza dan tidak ada hisab. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau kita, siapa yang meninggal maka dia telah mengalami kiamat, yakni kiamat kecil. Kiamat kecil. Baik, kemudian pembahasan berikutnya al-barzah. Al-barzah di kalamil Arab, dalam bahasa Arab artinya al-hajiz baina syai'ain, pemisah di antara dua perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dan Allah menjadikan di antara keduanya, antara air tawar dan air asin itu ada barzah, ada dinding pemisah. Anda pernah baca, jadi ada orang yang awalnya tidak beriman, kemudian dia buktikan ayat ini, ternyata antara air asin dan air tawar itu tidak ketemu. Ya, memang ada dinding pemisah, dan kita tidak melihat dinding pemisahnya, tapi ada pemisah. Di sebelah sini tawar, di sebelahnya asin, berdekatan, tapi sebelahnya tawar, sebelahnya asin. Ada pemisah yang memisahkan. Kemudian dia beriman. Dia buktikan ayat-ayat ini. Wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dan kami jadikan di antara keduanya, di antara air tawar dan air asin, ada barzah, ada pemisah. Secara syar'i, barzah artinya ad-dar allati tu'aqibul maut ilal ba'si, negeri atau alam yang datang sesudah kematian sampai hari kebangkitan. Barzah itu artinya alam yang datang sesudah kematian sampai hari kebangkitan. Siapa yang meninggal maka dia masuk ke dalam alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun." Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Kata Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, "Wa ma bainal maut wal ba'si." Yaitu alam di antara kematian dan kebangkitan. Wakila li Sya'bi, dikatakan kepada Asy-Sya'bi, mata fulan, fulan telah meninggal. Kata Imam Asy-Sya'bi, huwa laisa fi darid dunya wala fil akhirah. Dia bukan di alam dunia dan dia bukan di alam akhirat. Orang yang sudah meninggal bukan di alam dunia dan bukan di alam akhirat. Dia ada di tengah-tengah ini. Ya, namanya alam barzah, di antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, azabul qabri wa na'imuhu ismun li azabil barzah wa na'imuhu atau wa na'imihi. Azab kubur, nikmat kubur itu adalah nama bagi azab barzah dan nikmat barzah. Ya, biasa kita sebut alam kubur. Kita sebut azab kubur, nikmat kubur. Nama lainnya azab barzah, nikmat barzah. Alam barzah ya alam kubur, alam kubur ya alam barzah.
Wa huwa ma baina dunya wal akhirah, yaitu alam di antara dunia dan akhirat. Ya, makanya kalau kita baca hadis-hadis ya, misalnya kalau seseorang meninggal kemudian diantar oleh keluarganya atau teman-temannya, nanti kalau yang antar sudah pulang baru datang dua malaikat. Dua malaikat itu mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ketika kita membaca hadis ini, kita jangan sampai salah paham. Oh, berarti kalau mereka nggak pulang-pulang, berarti malaikat nggak datang. Tunggu yang antar pulang dulu, baru malaikat datang. Nah, tidak seperti itu. Ya. Ini alam barzah, tidak sama dengan alam dunia. Ustaz, itu kan orang-orang yang dikubur, mereka akan ditanya. Tapi gimana dengan orang-orang yang tidak dikubur? Misalnya kecelakaan pesawat, kemudian pesawatnya meledak, jatuh di laut, lalu jenazahnya tidak ditemukan. Mereka ditanya nggak dikubur? Mereka ditanya dalam kubur. Mereka telah masuk alam barzah. Dinamakan alam kubur, ya, karena ini istilah yang tersebar di tengah-tengah kita. Ini yang biasa kita lakukan kalau orang meninggal, ya dikubur. Bukan berarti kalau tidak dikubur dia tidak ditanya, tidak seperti itu. Orang yang masuk alam barzah maka semuanya akan ditanya, akan mengalami fitnah kubur, ya, pertanyaan kubur, akan merasakan azab kubur dan juga akan merasakan nikmat kubur. Jadi alam kubur itu alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Kemudian pembahasan berikutnya al-maut. Jadi kiamatus sughra sudah, alam barzah sudah atau barzah. Kemudian yang ketiga al-maut. Al-maut secara bahasa lawan dari al-haya. Mati itu secara bahasa artinya lawan dari hidup. Karena kalau kita buka kamus, ya, kita buka kamus bahasa Arab, biasanya kamus-kamus itu mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Ya, apa pengertian malam? Malam itu lawan dari siang. Apa definisi panas? Panas itu lawan dari dingin. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Al-maut itu lawan dari al-haya. Wa aslul maut fil lughatil Arab as-sukun. Asal makna al-maut dalam bahasa Arab artinya as-sukun, tenang, diam. Setiap yang diam, setiap yang tenang, faqad mat, maka sungguh dia telah mati. Ya, kita lihat kalau orang sudah mati, ya dia diam, dia tenang, ya tidak bergerak. Kalau dia bergerak, ya masih hidup berarti, ya. Semuanya kalau yang mati itu diam. Taib, adapun al-haya itu secara bahasa maknanya al-harakah, ya, bergerak. Kalau al-maut itu diam, tenang, berarti al-haya itu bergerak. Setiap yang bergerak dia hidup. Wal hayatul insaniyah tatahaqqaqu binafir ruh fi jasadil janin fi rahmi ummihi. Kehidupan manusia itu terwujud dengan ditiupkannya ruh pada jasad janin ketika dia berada di rahim ibunya. Ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bikat bi rizqihi wa ajalihi, ditulis rizkinya, kemudian juga ditulis ajalnya, dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Itu setelah ditiupkan padanya ruh. Nah, setelah ditiupkan baru dia hidup.
Sebelum ditiupkan ruh padanya dia belum hidup. Adapun al-maut, ya, kematian manusia itu terjadi dengan terputusnya hubungan ruh dengan badan, berpisahnya keduanya, ruh dengan badan manusia, dan berpindahnya manusia dari satu alam ke alam yang lain. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pengertian kiamat sughra, al-barzah dan al-maut. Tidur, ya, an-naum syabihul maut. Tidur itu mirip dengan mati. Tidur itu mirip dengan mati. Oleh karenanya para ulama kita mengistilahkan tidur dengan apa? Dengan al-wafatus sughra. Kalau mati itu al-wafatul kubra. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamakan tidur dengan wafat. Dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Maksudnya apa? Yang menidurkan kalian di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi. Kemudian dia membangkitkan kalian. Maksudnya apa? Kemudian dia membangunkan kalian di siang hari atau di pagi hari. Di sini Allah menyebut tidur dengan wafat. Menyebut tidur dengan wafat. Antum kalau mau tidur, doa apa yang antum baca? Allahumma amutu, ya, wa ahya. Bukan bismillah Allahumma anam, ya. Bukan. Bismillah. Gimana doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati dan aku hidup. Karena ketika kita tidur, ya, kita mati. Kalau udah bangun tidur, udah bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Jadi tidur itu syabihul maut, mirip dengan al-maut, kematian. Dan kalau lihat teman antum tidur, ya, besok-besok kalau dia meninggal seperti itu, sama seperti itu, ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa atau nyawa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati dalam tidurnya. Jadi dua-duanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati Allah pegang jiwanya, yang tidur juga Allah pegang jiwanya. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa seseorang yang ditetapkan atasnya kematian. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau ada orang tidur kemudian dia sudah tidak bangun, dia sudah meninggal, berarti Allah pegang itu jiwanya. Udah. Tapi kalau dia masih bangun, Allah lepas. Allah lepas jiwanya ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, tidak sedikit orang yang tidur kemudian dia sudah tidak bangun, dipegang oleh Allah jiwanya, dan Allah tidak melepasnya.
Dah selesai. Yang mati dalam keadaan tidak tidur juga dipegang jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya. Allah pegang. Dan memegang jiwa ya seseorang yang belum mati dalam tidurnya. Yang Allah tetapkan kematian Allah tahan, yang Allah belum tetapkan kematian Allah lepas. Makanya kalau kalau mau tidur ya, baca zikir-zikir sebelum tidur, baca doa, ya kita tidak tahu ya besok ini kita masih bangun atau kita tidak bangun. Baca. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maut hatmun lazimun. Kematian itu sesuatu yang pasti. Al-mautu hatmun lazimun la manasa fihi likulli hayyin minal makhluqat. Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi setiap yang hidup. La manasa minhu, tidak ada tempat berlindung darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kekal. Segala keputusan menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini surat Al-Qasas ayat 88. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yang tetap kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah takbirkan dengan wajahnya. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang penuh kebesaran dan kemuliaan. Hanya Allah yang maha kekal. Adapun yang lainnya semuanya akan binasa. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah sukses. Ini kesuksesan yang hakiki ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita ini tiap hari seperti ini ya, para jamaah, para ikhwan dan akhwat ya, untuk supaya kita dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Kita sholat, kemudian juga kita baca Al-Quran, kita puasa, kita taklim, kita ngaji. Pokoknya semua aktivitas kita itu tujuannya supaya kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya tujuan ini tercapai, maka sungguh kita telah beruntung. Sungguh kita telah sukses. Ini kesuksesan yang hakiki. Jadi sukses itu bukan antum dapat kerja yang gajinya besar ya, atau bukan antum diterima di UGM ya. Itu bukan kesuksesan yang hakiki. Ya, kesuksesan yang hakiki itu ketika antum masuk surga. Ketika antum masuk surga. Makanya para sahabat itu orang-orang yang sudah sukses
para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang yang sudah sukses. Sebagian mereka, jadi para sahabat semua masuk surga, semuanya masuk surga. Hanya saja di sana ada orang-orang yang disebutkan namanya sudah ditakyin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Di sana ada sahabat-sahabat yang lain disebutkan dalam hadis yang lain seperti Bilal bin Rabah, ya. Nabi sudah dengar suara sandal Bilal di surga, padahal Bilalnya masih ada di dunia. Kayak Nabi nanya, amalan apa yang engkau amalkan? Karena saya dengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang dilakukan oleh Bilal? Amalan apa? Apa kata Bilal? Enggak ada amalan yang spesial. Hanya saja ya, setiap kali wudu saya batal, saya berwudu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Sholat sesudah wudu. Jadi setiap kali wudunya batal dia wudu, setiap kali wudunya batal dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Ini amalan ini ternyata penyebab Bilal masuk surga. Sebenarnya yang istimewa apanya kira-kira dari amalannya Bilal? Keistiqomahannya, itu kata para ulama, keistiqomahannya. Jadi tidak harus wudu. Amalan yang lain kalau kita istiqomah, ya kita terus laksanakan, kita terus kerjakan. Misalnya baca Al-Quran, ya kita istiqomah, atau zikir kita istiqomah, sedekah kita istiqomah, maka itu pun bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Kemudian ada Ukasah bin Mihsan yang sudah dijamin masuk surga langsung, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Ada Imra'atus Sauda, ya, wanita hitam, berkulit hitam yang sudah dijamin masuk surga, yang kena penyakit ayan, ya. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baik, saya doakan sembuh. Tapi kalau kau bersabar, kau dapat surga." Pilih mana, didoakan sembuh atau sabar dapat surga? Pilih mana? Antum lagi sakit parah nih, sakit parah, didoakan sembuh. Tapi kalau antum bersabar dapat surga, antum pilih yang mana? Suruh milih jangan dua-duanya, ya. Suruh milih itu salah satunya. Antum pilih mana? Pilih mana, ini akhwat, ya? Pilih mana kira-kira? Sabar dapat surga atau sembuh? Didoakan sembuh. Sabar dapat surga. Maka kata wanita ini, "Asbir ya Rasulullah." Kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, doakan saya kalau penyakit saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap, aurat saya tetap terjaga. Maka wanita ini termasuk wanita yang sudah dijamin masuk surga. Dia tutup auratnya, dia jaga auratnya. Dia tidak mau auratnya terlihat walaupun dalam keadaan dia tidak sadar. Wanita yang sangat pemalu. Tayyib. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Walau naja ahadun minal maut lanaja minhu hiratullah min khalqihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada manusia yang bisa selamat dari kematian, tentu yang lebih layak untuk selamat dari kematian adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, pada kenyataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal.
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti mati, dan sesungguhnya mereka pun pasti mati. Dan yang mati ini kan bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain juga sebelum Nabi Muhammad, mereka juga mengalami yang namanya mati. Makanya Allah hibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam surat Al-Anbiya Allah kabarkan kepada Nabi bahwasanya kematian itu sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah fi khalqihi. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Enggak ada yang abadi, semuanya mati. Nabi Adam mati, Nabi Ibrahim mati, ya, Nabi Isa mati, Nabi Musa mati, dan seterusnya. Enggak ada yang abadi. Apa imitta fahumul khalidun, maka jika engkau mengalami kematian, apakah mereka akan kekal? Ya, jawabnya tidak. Dan musibah yang paling besar adalah musibah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang-orang yang kuat imannya, mereka goncang, imannya goncang mereka. Mereka ada yang ada yang mengingkari kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mati, Nabi hanya dipanggil oleh Allah hanya sebentar saja. Nanti Nabi akan dikembalikan. Siapa yang mengatakan ucapan ini? Umar bin Khattab. Antum tahu siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar. Dalam sebuah riwayat, ya, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Seorang sahabat berkata, saya wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi, saya melihat ya timbangan turun dari langit. Lalu Anda ditimbang dengan Abu Bakar. Ternyata Anda yang lebih berat. Lalu Abu Bakar ditimbang dengan Umar. Ternyata Abu Bakar yang lebih berat. Lalu Umar ditimbang dengan Utsman, ternyata Umar yang lebih berat. Setelah itu timbangan diangkat. Kata para sahabat, ketika Nabi mendengar timbangan diangkat, nampak raut wajah Nabi, beliau tidak suka mendengar timbangan itu diangkat. Kata para ulama, yang dimaksud lebih berat di sini lebih utama. Ketika Nabi ditimbang dengan Abu Bakar, Nabi yang lebih berat, Nabi lebih utama daripada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditimbang dengan Umar, Abu Bakar yang lebih berat daripada Umar. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Ketika Umar ditimbang dengan Utsman, Umar lebih berat daripada Utsman. Setelah itu timbangan diangkat. Kenapa timbangan diangkat? Kata para ulama, ya, Nabi tidak suka karena berkurangnya nilai-nilai setelah itu. Jadi kalau seandainya kita lanjutkan, kemudian Utsman ditimbang dengan Ali, ternyata Utsman yang lebih berat. Ali ditimbang dengan fulan, ternyata Ali yang terus turun. Yang kalau sampai masa kita ini, kira-kira kalau kita ditimbang sama siapa nih? Kita ditimbang sama siapa, makin menurun. Jadi kualitas seseorang itu makin menurun terus sampai terjadi hari kiamat. Kemudian juga ya, ada yang mengartikan munculnya fitnah-fitnah setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, setelah Umar, siapa yang menjadi khalifah? Utsman bin Affan. Ketika Utsman jadi khalifah, ini banyak sekali banyak sekali yang memberontak, ya, mereka demo, kemudian mereka kepung rumah Utsman dan akhirnya mereka bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu terjadi ya banyak sekali fitnah-fitnah, bahkan peperangan di antara para sahabat.
ya, dalam perang Siffin dan perang Jamal, dan terus fitnah itu akan bermunculan sampai hari kita ini, sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya Umar ini orang kedua yang paling utama setelah Abu Bakar. Di antara karomah Umar, ya, Umar itu ditakuti oleh setan. Setan lari dari Umar. Jadi Umar kalau lewat suatu jalan, di ujung jalan itu ada setan, maka setan akan berkata, jangan lewat sini, ada Umar, kita cari jalan yang lain. Tapi ketika Nabi meninggal, goncang, Umar goncang, sahabat-sahabat yang lain juga goncang. Ada yang sampai lisannya kaku, ya, kata Ibnu Rajab, ada yang sampai lisannya kaku, nggak bisa ngomong. Ada yang sampai duduk nggak bisa berdiri. Ada yang ngomong nggak karuan. Dan ada yang mengingkari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musibah yang paling berat. Antum pernah nggak ditinggal oleh orang yang antum kasihi? Mungkin ustadz antum yang selama ini ngajari antum, terus dia meninggal, kita kan sedih sekali, ya. Ini yang meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di musibah yang paling besar itu musibah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menenangkan suasana? Siapa yang mengarahkan para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini Abu Bakar ini orang yang luar biasa. Tuh kalau baca sirah Abu Bakar luar biasa. Dalam perang Tabuk ketika Nabi suruh para sahabat, ayo sedekah harta, ayo sumbang. Abu Bakar datang bawa semua hartanya. Coba antum bayangkan. Pada zaman kita ini ada orang yang datang terus dia sumbang semua hartanya. Ada enggak? Antum pernah lihat? Langsung jatuh miskin dia. Kalau dia sumbangkan semua hartanya. Tapi nanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar datang membawa separuh hartanya. Sahabat-sahabat yang lain datang membawa hartanya. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Allahu Akbar. Bahkan ada sahabat yang malu-malu, ya. Dia nyumbang 1 sok kurma. Kata dia, ya, tadi malam saya tuh begadang, saya timba air. Terus saya diupahi 2 sok kurma. 1 sok kurma saya kasih ke keluarga saya, 1 sok kurma saya sumbangkan untuk perang Tabuk. Jadi semua punya andil, ya, semuanya ikut nyumbang. Yang kaya nyumbang banyak, yang kekurangan juga tetap nyumbang. Dan ingat, para sahabat itu bukan hanya nyumbang. Para sahabat bukan hanya nyumbang, mereka nyumbang, mereka juga ikut jihad. Sumbang harta kemudian juga ikut berangkat jihad. Bukan udah anak nanggung nih, anak gak berangkat ya, antum aja yang berangkat, anak di rumahnya enggak. Mereka sumbang dan mereka juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengumpulkan 2 kebaikan, infak dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wal mautu haqqun 'alal insi wal jin. Dan kematian dialami oleh manusia dan jin. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Nabi bersabda, aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau, yang tidak mati. Sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Di jin juga mengalami mati. Cuman bedanya, ya, kadang jin itu umurnya panjang. Ya, kadang jin itu umurnya panjang bisa sampai ratusan tahun. Adapun manusia itu umurnya pendek, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara berapa dan berapa? Baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Di umur ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jarang ada yang
melewati 70. Berapa umur Nabi Muhammad? 63 tahun. Kapan diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Di umur 40 tahun. Berarti berapa lama beliau menjabat sebagai Nabi dan Rasul? 23 tahun. Kalau dirinci, berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hanya 63 tahun. Ya, hanya 63 tahun. Ya, ana sudah lama mengajar sirah nabawiyah dan ana dapati ya dari umur yang 63 tahun itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membawa perubahan yang besar. Nabi rubah sejarah. Ya, dulu orang-orang Arab itu orang-orang terbelakang ya, banyak sekali kesyirikan yang mereka lakukan, tapi Nabi rubah. Itu pun tidak selama 63 tahun. Beliau mulai dakwah ya ketika sudah berumur 23 tahun. 23 tahun beliau sudah bisa merubah ya sejarah, bisa merubah dunia. Itu bayangkan ya kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang dakwah sudah bertahun-tahun ya. Ya kadang apa ya, kalau boleh ana katakan ya, kadang tetangga kita saja, tetangga sebelah rumah itu sampai hari ini belum sholat ya. Kita sudah tinggal situ bertahun-tahun, itu tetangga kita belum sholat ya, belum ada perubahan ya. Kadang kita dakwanya jauh-jauh ya, dakwanya masya Allah jauh sampai di luar kota, safari dakwah, tapi di kampungnya dia tidak berdakwah, di kampung sendiri tidak berdakwah, bahkan sama keluarganya tidak berdakwah, sama anak istrinya dia tidak pernah berdakwah. Kadang ustadz, tapi ya mungkin keluarganya ya ada yang bermasalah dan seterusnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau dakwai adalah keluarganya. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti ya, kita tidak bisa lari dari kematian, dan sudah banyak teman-teman kita yang meninggal di masa pandemi ini ya, keluarga kita, teman-teman dekat kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, banyak yang meninggal di masa pandemi ini. Jadi kita siap-siap ya, karena kita semua akan meninggal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya, lil maut ajalun muhaddad. Kematian sudah ditetapkan waktunya. Kematian sudah ditetapkan waktunya. Fala yastati ahadun ayyatajawaza al-ajal allazi darabahu Allah. Gak ada seorang pun yang bisa melampaui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajara bizalikal qalam fi lauhil mahfuz, dan hal itu terjadi dengan qalam atau pena dalam lauhul mahfuz. Artinya Allah sudah tulis ajal-ajal manusia. Beriman kepada takdir mencakup berapa unsur? Nah, siapa yang masih ingat? Beriman kepada takdir itu mencakup berapa unsur? 3 atau 4? 4 atau 5? Yang pertama, bukan kepada hari kiamat ya, kepada takdir. Ada 4. Nah, yang pertama al-ilmu ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau antum beriman kepada takdir, antum harus beriman Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kitabah. Beriman bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Semuanya termasuk ajal kita,
Ya, Allah tahu dan Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah, beriman bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Beriman kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khalqu, beriman bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu, termasuk amal-amal kita, ya. Allah yang menciptakannya, termasuk iblis itu Allah yang menciptakannya, termasuk neraka, surga, Allah yang menciptakannya. Jadi makhluk ciptaan Allah itu ya ada yang baik dan ada yang buruk. Allah ciptakan babi, Allah ciptakan anjing, Allah ciptakan kambing, sapi dan seterusnya. Ya, jadi ajal manusia telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini harus kita imani. Wa katabathu al malaikatul kiram wal mar'u fi batni ummihi. Kemudian ditulis oleh para malaikat yang mulia ketika seseorang berada dalam perut ibunya. Bikat bi rizqihi wa ajalihi. Ditulis rezekinya dan juga ajalnya. Fala yata'akhkhar al mar'u amma kutiba lahu wa la yataqaddam. Seseorang tidak bisa menunda dan tidak bisa memajukan apa yang telah ditetapkan untuknya. Kalau sudah ditetapkan misalnya hari ini meninggal, ya hari ini meninggal, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Wa kullu insan mata aw qutila aw ghariqa aw saqata min ta'iratin aw sayyaratin aw ikhtaraqa aw ghairu dzalik min al-asbab fa innahu qad mata bi ajalihi alladzi qaddarahu Allah wa amda. Setiap orang yang meninggal, baik meninggalnya itu dibunuh atau tenggelam atau jatuh dari pesawat atau kecelakaan mobil, ya, kayak kecelakaan yang baru aja terjadi di Kalimantan itu, ya, atau terbakar atau yang lainnya, maka mereka semuanya meninggal sesuai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah meninggalnya dengan cara apa. Bahkan yang bunuh diri pun, orang yang bunuh diri itu dia meninggal sesuai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bunuh diri itu dosa besar, ya. Tidak boleh bunuh diri. Tapi kalau misalnya ada orang bunuh diri, maka dia meninggal sesuai ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ajalnya sampai di situ. Wa qad dallat ala zalik nususun katsiratun, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, ya, dalam surat Al-Imran ayat 145. Ini keistimewaan buku ini, banyak sekali dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Setiap pembahasan disebutkan dalilnya, Al-Quran Sunnah, dalil Al-Quran Sunnah, perkataan para ulama. Atau kalau nyari buku, kalau mau beli buku, atau melihat, ya, bukunya ilmiah enggak, bagus enggak. Ya, buku itu akan bernilai bagus kalau, ya, yang dibanyakan dalil, ya, yang diperbanyak dalil, bukan perkataan penulis, ya. Dalil Al-Quran Sunnah, kemudian perkataan para ulama, perkataan para sahabat, ya, salafus soleh dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Setiap yang bernyawa sini umum, siapa saja. Siapa saja. Tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya, jelas ayatnya. Terserah dia mau matinya seperti apa, dia mati dengan izin Allah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah."
Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh, walaupun kita berada di tempat yang paling aman, dijaga ya oleh para penjaga, kematian akan mendapati kita. Walaupun kita berada di tempat yang paling sehat, yang nggak ada virusnya, nggak ada kumannya, nggak ada bakterinya, kematian akan mendapati kita. Makanya orang yang kena corona ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal. Yang nggak kena corona juga banyak yang meninggal. Yang jatuh dari pesawat meninggal, yang jatuh dari sepeda juga ada yang meninggal. Dimanapun kita berada, di tempat yang paling aman, di tempat yang paling sehat, yang paling terjaga, kematian akan mendapati kita. Kalau sudah waktunya, kematian akan mendapati kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap umat mempunyai ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya dan memajukannya sesaat pun. Ya, jadi waktu hidup kita sangat penting. Waktu hidup kita ini sangat penting. Makanya Allah kan dalam Al-Quran berfirman dengan masa, wal asr, demi masa. Ya, seandainya orang yang sudah mau meninggal, seandainya kita coba bayangkan ada orang yang sudah mau meninggal, sudah tiba ajalnya, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, gimana kalau saya tebus ini ya, semua harta yang saya kumpulkan selama ini saya tebus, tambah 1 hari saja ya Allah, tolong tambah 1 hari. Saya ingin pamit sama keluarga saya, sama teman-teman saya." Kira-kira bisa terjadi nggak? Nggak bisa terjadi, nggak bisa. Kalau dia tebus pakai apapun, nggak bisa. Jadi waktu hidup kita itu sangat berharga. Kalau sudah tiba waktunya, kita nggak bisa ya tunda. Apapun yang ingin kita tebus tidak bisa. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian biasa lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian. Antum takut mati enggak? Takut mati enggak? Takut ya. Kayak kalau kita sakit kan kita berobat. Ya, ini musim pandemi kita prokes ya. Kita takut mati. Ya, ada penyakit kita hindari. Ada orang yang punya sakit menular kita jauhi, kita enggak malah dekat-dekat. Kita semua takut mati. Kita selalu lari dari kematian, tapi suatu saat kematian akan menemui kalian. Kalau sudah tiba waktunya, kematian akan menemui kalian. Anda punya teman ya, para jamaah. Jadi pagi hari dia sholat di jenazah temannya, sore hari dia yang disolati. Ya, jadi kita tidak tahu ternyata malaikat maut itu sudah mengikuti dia tuh ya. Dari pagi sudah diikuti, entar sore antum, giliran antum. Paginya dia nyolati orang, sorenya dia disolati. Ada orang juga ya, ketika tetangganya meninggal, dia takziah malam-malam. Itu pagi-pagi itu sudah tidak ada, meninggal itu yang takziah. Kesetrum, kena listrik ya, meninggal. Jadi memang orang yang beriman ini sudah, kita ini pasrah ya. Pokoknya orang yang paling tenang hidupnya itu orang yang beriman. Kita beriman, kematian itu sudah ditetapkan. Kita mau kemana lagi? Ya, kita nggak bisa lari dari yang namanya kematian. Sudah, kita pasrah saja. Kalau sudah tiba waktunya, kematian akan mendatangi kita. Sebenarnya bukan kematian yang kita takuti ya. Sesudah kematian itu ya, pertanggungjawabannya itu
yang kita takutkan. Semuanya ya, nggak ada. Hatta ustadz pun ya, ustadz apalagi lebih takut lagi. Jadi ustadz itu berat ya, karena kalau anak sampaikan terus anak tidak amalkan, waduh orang pertama yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, jadi ustadz itu berat. Nggak ikhlas berdosa, nggak ngamalin apa yang disampaikan juga berdosa. Tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Waqiah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul mautata wa ma nahnu bimasbukin." Kami telah menentukan kematian masing-masing kalian dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ya, kemarin kita sudah sampaikan surat apa kemarin? Ya, di buku yang satunya. Di sini enggak ada ya. Jadi ketika malaikat datang itu hendak mencabut nyawa seseorang, itu orang-orang yang ada di sampingnya enggak tahu. Mereka enggak lihat malaikat maut yang datang mencabut nyawa. Kata malaikat, kami lebih dekat dengannya daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat. Kalau seandainya ini orang yang mau mati, dia di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak apa? Kenapa dia tidak mencegah ketika rohnya mau dicabut? Kenapa dia tidak cegah? Kalau dia di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa. Hatta orang-orang yang ada sekitarnya tidak bisa menolongnya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Perhatikan doa Ummu Habibah, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, panjangkanlah umur suamiku Rasulullah, umur ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altillaha li ajal madrubah wa ayyam ma'dudah wa arzaq maqsumah. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, hari-hari yang telah ditetapkan jumlahnya, rezeki-rezeki yang sudah dibagikan. La yu'ajjala syai'un qabla hillihi, tidak disegerakan sesuatu pun sebelum waktunya, dan tidak diakhirkan sesuatu pun setelah waktunya. Jadi kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah panjangkanlah umur ayah ibuku, kira-kira umur bisa bertambah enggak? Umur yang sudah ditetapkan bisa bertambah enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Terus gimana dengan hadis doa itu bisa merubah takdir? Doa itu bisa merubah takdir. Hah? Doa itu bisa menolak takdir, bisa atau tidak? Bisa ya, doa itu bisa menolak takdir. Terus kalau kita minta umur panjang, bisa nggak umurnya bertambah? Sudah ditetapkan juga. Bisa dirubah. Tapi perubahan itu pun mengikuti takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Anda contohkan ya biar antum agak paham, atau mungkin antum sudah paham biar tambah paham. Minum itu bisa menghilangkan haus. Betul? Betul. Benar nggak kalau anak ngomong seperti ini? Kalau anak ditakdirkan
tidak haus, ya, ana sedang haus nih. Wah, kalau ana ditakdirkan tidak haus, pasti ana tidak haus. Udah, ana nggak minum. Ana bisa hilang dahaga ana? Nggak bisa kan? Kalau sudah ditakdirkan gimana? Paham nggak? Kalau Allah takdirkan misalnya ana nggak minum, terus dahaga ana hilang, bisa nggak? Pokoknya ana nggak minum, bisa nggak? Ya nggak bisa lah, ana haus, ana bisa mati nanti. Ya ana harus minum. Artinya apa? Allah mentakdirkan sesuatu itu dengan sebab. Kalau antum ingin hausnya hilang, ya antum minum. Kalau antum lagi lapar itu takdir, ya, haus itu takdir. Kalau antum lagi lapar, antum makan supaya lapar antum hilang. Jadi lawan takdir dengan takdir. Lapar itu takdir, makan juga takdir. Takdir dilawan dengan takdir. Ya. Doa bisa merubah takdir karena doa bagian dari takdir. Kita lawan sesuatu dengan takdir. Melawan takdir dengan takdir. Miskin, ya, itu takdir. Kita ingin kaya, ya bekerja juga takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bisa merubah takdir karena doa bagian dari takdir. Jadi kita kembali kepada hadis Ummu Habibah. Kata Nabi, engkau meminta sesuatu yang sudah ditentukan. Walau kunti sa'altillah, seandainya engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari azab neraka atau azab kubur, kana khairan au afdal, itu lebih baik dan lebih utama. Memang ada doa yang boleh, tapi ada doa yang lebih baik lagi, lebih utama lagi. Kadang ada orang doakan temannya, semoga panjang umur, ya, semoga sehat selalu. Itu doanya ya baik, bagus. Tapi ada yang lebih baik, ya, semoga antum masuk surga, semoga antum terhindar dari neraka. Ini kan yang lebih apa? Yang lebih baik, yang lebih bagus, ya, yang lebih berkah doanya. Ya, tidak hanya semoga panjang umur, ya, enggak. Semoga banyak harta, ya, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari itu, ya, semoga antum jadi orang yang dermawan, orang yang murah hati, dan seterusnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berapa menit lagi? Berapa? 13 menit lagi, ya. Yang terakhir ini satu pembahasan lagi, kemudian kita sudahi. La ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduruhu fihi al maut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan datangnya kematian. Wa huwa wahidun min mafatihil ghaib allati istasarallahu bi ilmihi. Dia adalah salah satu dari kunci-kunci yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggal, kita nggak tahu. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah kunci-kunci yang ghaib. Ya, kita kalau pernah belajar bahasa Arab, di sini ada ada hasr namanya, ada makna pembatasan. Karena di sini mubtada'nya diakhirkan, sementara khobarnya dimajukan. Wa indahu mafatihul ghaib. Asalnya mafatihul ghaib indahu. Itu jumlah mubtada' khobar. Mafatihul ghaibi indahu. Tapi Allah balik. Wa indahu mafatihul ghaib. Jadi kita artikan hanya, ada kata hanya di sisi Allah kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ini ditakkid lagi.
Baik, kalau ada orang yang ngabarin, oh nanti antum 3 hari lagi antum mati, itu pasti bohong. Pasti bohong, itu dukun, itu ya, dukun. Anda punya teman ya, dia sakit parah, dia sudah dioperasi, kemudian divonis sama dokternya umurnya tinggal 3 bulan. Ya, jadi umurnya tinggal 3 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Bahkan dokternya yang lebih dahulu meninggal. Iya, nggak ada yang tahu siapa kapan kita meninggal. Jadi vonis umurnya tinggal 3 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini dia masih hidup. Justru dokternya yang lebih dahulu meninggal. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Ini kunci-kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Ya, dalam ayat ini, inilah kunci-kunci gaib yang hanya diketahui Allah. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, kalau ada ramalan kiamat, dulu kita sempat dihebohkan. Tahun berapa dulu? Tahun sebelumnya dulu 1999 ya. Terus ada lagi tahun 2012 ya, sampai ada filmnya. Kita kalau dengar yang seperti ini, kita yakin 100% bohong ya. Orang kalau sudah belajar akidah, yakin 100% bohong. Walaupun kata mereka katanya ijma dukun. Jadi para dukun sepakat. Ya, walaupun mereka ijma, ya, kita yakin seyakinnya itu bohong, itu tidak benar. Dan ternyata tidak benar, tidak terjadi apa-apa. Karena memang nggak ada yang tahu kapan itu kiamat. Kapan terjadinya hari-hari kiamat. Ini hanya Allah tok yang tahu. Ini kiamat besar ya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang kedua, Allah yang menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Apa yang ada di rahim sini maksudnya ya, bukan dia laki-laki atau perempuan ya. Kalau itu bisa diketahui oleh alat ya sekarang. Artinya ini anak, ini janin, nanti dia bahagia, nanti dia sengsara, nanti rezekinya berapa banyak dan seterusnya, itu hanya Allah yang tahu. Dia nanti orang yang sukses atau tidak sukses hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Ya, kalau kita punya rencana-rencana, kita punya planning, tapi ternyata apa yang kita rencanakan itu tidak kita kerjakan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini syahidnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan Hakim berkata sahih, atau Al-Hakim berkata sahih, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajatan." Insyaallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki mencabut nyawa seorang hamba di tempat tertentu, maka Allah akan jadikan dia punya kebutuhan di tempat tersebut. Ya, Allah akan jadikan dia punya kebutuhan di tempat tersebut. Kalau misalnya kita ditakdirkan meninggal di Surabaya, Allah akan jadikan kita punya hajat di Surabaya, kemudian kita pergi di Surabaya dan kita meninggal di sana. Kita meninggal di sana. Taib ya, jadi intinya kita harus persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, taib, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya masih ada waktu sedikit, kami persilahkan.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasan yang cukup detail tentang kitab Al-Qiyamatus Sughra yang di dalamnya membahas tentang kematian dan alam barzakh. Dan tafadhal pada para jemaah ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Ustaz, saya mau tanya. Ya Pak, silakan Pak. Adakah doa untuk supaya kita bisa mati husnul khotimah? Bagaimana? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nanti juga ada pembahasan tentang asbab su'ul khotimah, ya, sebab-sebab su'ul khotimah. Kalau kita menjauhi sebab-sebab ini, insya Allah kita akan meraih husnul khotimah. Meraih husnul khotimah. Apakah ada doa khusus meminta husnul khotimah? Ya, tidak ada. Tapi kalau antum mau doa, ya, antum baca Allahumma rzuqni husnul khotimah. Allahumma rzuqni husnul khotimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku husnul khotimah, ya, kematian yang baik. Dan husnul khotimah ini biasanya diraih oleh orang-orang yang mereka hidup di atas kebaikan. Jadi siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan tutupi hidupnya dengan sesuatu tersebut. Ya, orang yang rajin sholat, dia akan tutupi hidupnya dengan sholat. Orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan tutupi hidupnya dengan baca Al-Quran. Sebaliknya orang yang sering berbuat dosa dan maksiat, dia akan akhiri hidupnya dengan dosa dan maksiat. Dalam buku Ad-Da' wa Dawa, ya, penyakit dan obatnya, karya Imam Ibnul Qayyim, sana diceritakan, ya, orang-orang yang mereka terbiasa main catur, ya. Ada orang biasa main catur, ketika dia meninggal, hendak meninggal, dia ditalkin, ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia malah mengatakan apa? Skakmat. Skakmat, terus dia mati. Iya, ya. Ada juga orang yang suka minta-minta, ya, recehnya Pak, recehnya Pak. Ya, ketika dia hendak meninggal ditalkin, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengatakan recehnya Pak, recehnya Pak. Ya. Ada juga yang dia suka jualan, ya, hidupnya hanya jualan-jualan, dia tidak sholat, dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika hendak meninggal, ucapkanlah la ilaha illallah, dia malah mengatakan, oh, barang ini murah, barang ini bisa ditawar, ini diskon, terus dia meninggal. Dia meninggal. Dan ini cerita-cerita seperti ini sering kita saksikan, sering kita lihat, ya. Jadi baca doa Allahumma rzuqni husnul khotimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku husnul khotimah, kematian yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini kan saya sering mendengar seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang tadi kan, termasuk tadi Ustaz menjelaskan. Nah, itu tuh maksudnya tuh jika misalnya kita ingin meninggal saat sholat, kita sering melaksanakan sholat tuh maksudnya apakah karena si fulan sering melaksanakan sholat akhirnya Allah panggil dia dalam keadaan sholat, atau karena kita tidak tahu kapan kita bakal meninggal jadi sering-sering aja sholat, siapa tahu nanti Allah panggil kita saat kita sholat gitu. Jadi gimana itu maksudnya Ustaz? Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan mengakhiri hidup kita dengan sesuatu yang sering kita lakukan. Ya, taruhlah itu sholat. Tidak semua orang perhatian dengan sholatnya. Ya, banyak orang yang sholat hatinya tidak khusyuk. Ya, jadi hanya sekedar sholat sesuai bentuknya. Tapi inti dari sholat itu dia tidak dapatkan. Nah, orang yang betul-betul perhatian dengan sholatnya, ya, dia jaga kekhusyuannya,
dia juga penuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sholat, ya, hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Jadi perhatian dia tuh sholat. Selama hidupnya yang dia perhatikan tuh sholat. Dia juga kerjakan amalan yang lain. Tapi yang menjadi pusat perhatian dia itu sholat. Nah, dia akan akhiri hidupnya dengan sholat. Dia akan akhiri hidupnya dengan sholat. Dulu ya, kalau ini anda ngelihat langsung ya, ada ustadz yang masya Allah dia perhatian dengan dakwah. Jadi dia setiap kali diminta, ya dia penuhi itu, ya isi kajian di mana-mana. Itu dia meninggal pas dia isi kajian. Dan yang indah ketika dia meninggal, ketika dia ceramah, itu di shooting ya. Makanya ketika dia meninggal semua orang melihat, kita pun melihat. Yang indah dari meninggalnya itu ketika dia membacakan firman Allah, lalu dia sebut nama Allah, langsung dia jatuh. Jadi kalimat terakhir yang dia sebutkan Allah, terus dia meninggal. Ini ketika sedang ceramah. Karena memang tadi hari-harinya dia penuhi dengan ceramah, itu yang dia perhatikan, itu yang dia fokuskan, dan dia akhiri hidupnya dengan ceramah, ceramah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita akhiri. Nah, ada lagi terakhir kalau ada. Kalau tidak ada, cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya, supaya majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.